Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam bingkai kekeluargaan serta persaudaraan. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Sayyid kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kemudian sebelum kita memasuki acara muhadharah pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri kita yang akan mengisi muhadharah. Untuk pemateri yang pertama kita ialah saudara Muhammad Abizar Al-Ghifari, dan pemateri yang kedua kita ialah saudara Naufal Rashid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggilkan pemateri yang pertama kita kepada saudara Abizar Al-Ghifari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil ahad al-munazzah 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafal athar. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat kepada umatnya dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat kepada siapa ia berteman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut memerintahkan kita agar kita memilih-milih dan agar kita melihat-lihat orang dalam berteman, karena tidak semua orang bisa kita jadikan teman, terutama lagi dalam memilih teman dekat atau sahabat. Hal itu karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam ibadah dan muamalah kita. Bahkan teman berpengaruh besar dalam kehidupan akhirat kita kelak. Kita bisa mengetahui baik tidaknya seseorang dengan cara mengetahui siapa teman dekatnya, siapa sahabatnya, karena kebanyakan orang akan berteman dengan orang yang satu frekuensi dengannya. Maka dari itu Al-Imam Al-Qamah
menasehati dengan ishab man idza sahibatahu dhanak. Bersahabatlah dengan orang yang apabila kamu bersahabat dengannya, niscaya ia akan menghiasimu. Maka hendaknya kita mencari teman yang baik, mencari teman dekat yang baik, yang salih, bermental thalibul ilmi, pembelajar sejati, rajin membaca Al-Quran, tidak mau bermaksiat, tidak mau berbicara tentang aib-aib orang lain, terutama aib-aib para pemerintah. Akan tetapi hendaknya lebih suka menasehati dan memberi masukan. Dan di antara manfaat memiliki teman dekat yang salih adalah agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran, agar kita bisa istiqomah di atas kebaikan, agar ia bisa mengkoreksi aib-aib dan kesalahan-kesalahan kita, tentunya dengan adab dan kelembutan. Dan tujuan itu semua agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kita tidak akan berhasil tanpa sahabat yang salih. Dan juga yang harus kita sadari bahwa teman kita bukanlah malaikat yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Teman kita adalah manusia biasa, sama seperti kita, yang pasti akan banyak berbuat kesalahan. Maka hendaknya kita memaklumi, memaafkan, dan mengingatkannya jika ia terjatuh dalam kesalahan. Bukannya kita malah meninggalkannya. Bukan dia hanya diam saja, karena diamnya kita belum tentu bisa merubahnya, apalagi kalau yang kita lakukan adalah perlahan pergi menjauhinya. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, maka hendaknya kita berhati-hati dengan orang yang buruk perilakunya, jelek ucapannya, suka memakan bangkai saudaranya, yang gemar menjelek-jelekan pemerintah. Karena dikhawatirkan kita akan menjadi seperti mereka. Lalu naudzubillah di akhirat kelak kita mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Dan juga hendaknya kita berhati-hati dengan orang yang kalau memuji itu berlebih-lebihan, karena bisa jadi jika ia mencela akan berlebih-lebihan juga. Maka teman-temanku yang kucintai karena Allah Ta'ala, hendaknya kita mendasari pertemanan kita di RTQ ini dengan dasar cinta karena Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lillahi abqa, apa-apa yang karena Allah akan kekal abadi selamanya. Agar pertemanan kita tidak hanya di sini saja, namun juga di jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kita akan kekal abadi di dalamnya selamanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa ana sampaikan. Jika antum mendapat banyak kesalahan, maka itu datang dari kebodohan orang yang menuliskan, kelalaian orang yang menyampaikan, dan karena gangguan syaitan. Maka mohon dimaafkan. Jika antum mendapatkan manfaat dan kebaikan, maka itu murni dari Rabb pencipta alam. Ilahuna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri yang telah menyampaikan tausiahnya. Beberapa poin yang saya tangkap dari penyampaian beliau, yang pertama ialah faktor sahabat yang mengubah kita, serta bagaimana cara memilih sahabat. Baiklah, sebagaimana yang sudah ditetapkan setelah pemateri menyampaikan tausiahnya, maka diadakanlah tanya jawab
yang dibatasi 2 pertanyaan. Kepada pemateri dipersilahkan. Syukron kepada pemateri. Kemudian kita akan panggilkan pemateri yang kedua kita. Kepada akhina Naufal Rashid, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal hudurul fudala, Ustadzi al-mahbub al-fadil Syekh Salman khosatan wa asdiqai al-ahibba umuman, uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum, fa ana aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munazzalal kitab bi afsahi lughatil baraya, wassalatu wassalamu ala ahsani nabiyya wa ala alihi wa atba'ihi bi sunnatihi mutamassika wa man jahada jihadan fi sabilillahi ikhlasa wa ba'd. Oke. Beberapa tahun yang lalu suasana di Suriah berubah menjadi mencekam. Peperangan berkecamuk di mana-mana dan tak henti-hentinya. Dan beberapa tahun yang lalu juga Indonesia berubah menjadi mencekam. Dan krisis keuangan setelah turunnya Pak Soeharto dari jabatan. Dan berpuluh-puluh tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu pun telah terjadi suatu hal yang serupa, berupa kekacauan dan suasana yang mencekam, bahkan pembunuhan hingga perpecahan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai, andai mereka mematuhi apa yang telah dititahkan baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin itu semua tidak akan terjadi. Jauh-jauh hari baginda Nabi telah mewanti-wanti kita akan hal ini. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyukrih ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah, barang siapa di antara kalian dipimpin oleh seorang pemimpin, setelah itu kalian melihat dari pemimpin tersebut sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah perbuatan kemaksiatannya dan jangan sekali-kali kalian berlepas dari ketaatan kepadanya. Ayyuhal hudurul fudala, hadis ini pun memiliki kaitan dengan firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Jikalau kita lihat di kalimat wa ulil amri minkum tidak ada kata ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kata ati'u. Ini menunjukkan, dan ulama pun berpendapat bahwa taatnya kita kepada seorang pemimpin itu bersifat mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, selama ketaatan kita kepada seorang pemimpin tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, selama ketaatan kita kepada seorang pemimpin tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka selayaknya bagi kita sebagai rakyat, anggota, tua atau muda untuk patuh kepada pemimpin. Bahkan di hadis lain pun Nabi telah bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan dan taatilah walau ia memukulmu dan mengambil hartamu. Ayyuhal hudurul fudala, di hadis lain pun Nabi telah bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan dan taatilah walau ia memukulmu dan mengambil hartamu. Memang betul, di zaman kita kali ini kita membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena fitnah pun semakin berlipat ganda. Nabi pun telah bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun
as-sabiru fihim ala dinih kal qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu saat kelak kepada manusia suatu zaman yang mana orang sabar di antara mereka atas agamanya bagaikan orang yang menggenggam panasnya batu bara. Misalnya ada yang tanya, maaf nih Abang Nopal, al-afu nih Ustadz Nopal, kok kenapa sih menjadi seorang muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menjadi seorang muslim yang mengikuti titah baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa memiliki resiko atau konsekuensi yang besar berupa taruhan hilangnya nyawa maupun harta? Ya iyalah mas, tentu taruhannya besar mas. Maaf nih, yang kita kejar selama ini itu surga mas, bukan emas batangan, apalagi cewek murahan, tapi surga yang tiada tandingan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari seorang mukmin jiwa dan harta mereka, dan bahwasannya Allah memberikan atas mereka al-jannah. Akhir kata, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah hidayah taufik kecuali datangnya dari Allah semata. Akan tetapi selayaknya bagi kita sebagai orang yang telah mengilmui suatu ilmu untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Karena al-ilmu bila amal karajuli bila dzakar. Karena ilmu tanpa amalan bagaikan laki-laki tanpa, laki-laki tanpa batang kemaluan, nggak ada gunanya. Sekian dari ana. Assalamualaikum. Pada saudara Naufal Rashid atas penyampaian materinya. Semoga dari penyampaian materi beliau saya dapat beberapa poin. Yang pertama, hendaknya kita mematuhi pemerintah walaupun pemerintahnya tidak sesuai kemauan kita. Yang kedua, bersabarnya kita dalam mematuhi pemerintah tersebut. Yang ketiga, balasan kesabaran kita terhadap apa yang kita patuhi. Baiklah, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada pemateri. Seperti biasa, setelah penyampaian adanya tanya jawab kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada akhina Naufal yang telah menyampaikan beberapa tausiahnya. Semoga apa yang disampaikannya dapat kita petik manfaat serta dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula agenda kita pada malam hari ini. Saya selaku MC mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat dimengerti oleh para pendengar. Untuk mengakhiri agenda kita pada malam hari ini, marilah kita menutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.